Silakan dulu Bapak Saudara. Shalom. Wow. Indah ya. Momen-momen penyembahan itu buat saya tuh momen yang paling indah gitu. Momen pribadi di mana kita tuh bisa sebebasnya aja gitu nyembah Tuhan. Kita mau berdiri, mau melompat, mau menangis, mau berteriak, mau bernyanyi, bebas. Amin. Bapak Saudara, mungkin beberapa di antara kita ada yang tahu harusnya hari ini video Paniko yang diputar, tapi saya yakin dan percaya ini bukan sebuah kebetulan. Ya, ada sedikit kendala teknis, jadi akhirnya saya yakin dan percaya Bapak Saudara harus bertemu dengan saya. Ya, amin. Tapi saya yakin dan percaya tidak mengurangi sukacita kita, amin. Ya, oleh karena itu boleh colek kiri kanannya bilang, ayo siap-siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Saudara, beberapa di antara kita mungkin sudah mendengar ya apa yang sedang rame belakangan ini ya, terutama di media sosial ya Tante ya. Dan beberapa di antara kita juga mungkin sudah mendapat pertanyaan-pertanyaan mengenai ini. Apa sih itu Kristen progresif? Waduh. Jujur Bapak Saudara, saya sebenarnya nggak terlalu suka ngebahas ini ya. Kenapa? Karena harusnya buat kita yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, ini sesuatu yang salah, titik. Udah, gak perlu rame lagi ini itu. Tapi pada kenyataannya, di media sosial saya banyak sekali yang tanya. Ya banyak sekali yang tanya. Poinnya adalah gini, saya kutip statement official dari Sinode GBI. Bahwa Kristen progresif itu menyalahi. Amin. Kenapa? Karena di dalamnya ada satu paham dikatakan bahwa Alkitab itu tidak selalu benar. Bisa saja ada kesalahan. Kenapa? Karena yang menulis masih manusia. Saya bilang gini, ayolah kita semua dewasa nih. Dan yang mengeluarkan statement ini adalah seorang yang udah S2. Saya bilang gini, kadang-kadang ya saya bilang sama Glory, kayaknya setelah saya beres S1 saya gak perlu lagi deh lanjut S2 deh. Karena kadang-kadang terlalu pinter juga akhirnya belok ya Saudara ya. Aneh sekali, ya Jer ya. Aneh sekali. Sesuatu yang dasar buat saya bahwa Alkitab itu firman Tuhan titik. Semuanya pasti benar titik. Masih dipermasalahkan. Ya. Jadi anak-anak muda ayo ya bijak. Buat saya jawaban dari semua pertanyaan itu cuma Yesus. Udah cuman Yesus. Jadi hari ini saya mau membagikan bahwa Yesus adalah jawaban. Udah itu aja. Sesimpel itu. Kadang-kadang di antara kita atau orang di luar sana yang bikin semuanya tuh overcomplicated gitu. Jadi rumit gitu. Dikulik yang sebenarnya harusnya udah A. Dikulik, oh bisa jadi A ini A1, A2, A3, A4, A5. Mending kalau bener. Ya. Ini mohon maaf bahasa saya mohon maaf ya. Udah salah, berisik lagi. Ya. Jadi saya mau kita keluarga VOT yuk punya fondasi yang benar yuk. Miliki waktu-waktu untuk baca Alkitab sendiri. Waktu-waktu untuk bersama-sama dengan teman dalam komunitas. Nyembah Tuhan sama-sama. Ya, pelajari kebenaran firman Tuhan sama-sama. Kemarin puji Tuhan sudah resmi dibuka Kul Tangerang. Waduh, boleh kasih tepuk tangan dong. Waduh, luar biasa. Tuan rumahnya ada nggak nih? Saya seenaknya aja nih main tembak-tembak nih. Emang kebiasaan kita begini ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang tinggal di daerah Tangerang ya boleh menghubungi gembala kulnya itu Bapak Anca dan Ibu Maya. Waduh, luar biasa. Percayalah Andrew dari tadi di depan sudah. Mohon maaf Kak Anca kamu. Emang saya aduh. Tapi kita tahu itu semua untuk kebaikan, amin. Ya jadi hari ini kita akan bawakan satu tema yang berjudul Yesus adalah jawaban. Bapak Saudara di Yohanes 12 ayat 46 karena mungkin multimedia kita sedang ada kendala jadi kita boleh buka
handphone kita buka, boleh buka. Mungkin ada yang bawa Alkitab kertas, saya tahu Pak Keva selalu bawa Alkitab buku. Boleh dibuka di Yohanes 12 ayat 46. Yang sudah menemukan katakan amin. Oke. Dikatakan gini, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ada 2 poin, ya. Yesus datang ke dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya, setiap kita jangan tinggal dalam kegelapan. Ya, Saudara. Kalau kita mau gambarkan yang namanya kegelapan itu pasti kita semua setuju, situasi yang tidak menyenangkan, ya. Ini kita bisa saling ngobrol, bisa ibadah, bisa fellowship sama-sama, bisa ketawa-ketawa karena ruangannya terang. Coba kita ada di dalam ruangan gelap atau ruangan ini semua digelapin sampai jendela-jendela digelapin. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Satu mungkin bingung, ya. Wah, kok gelap ya? Yang kedua mungkin takut. Waduh, mau jalan takut nabrak. Takut kesandung, takut jatuh. Ya. Yang ketiga cemas. Ini kapan nih gelapnya berakhir? Ya kan? Tidak ada kepastian. Di dalam kegelapan cuman ada itu. Hal tidak menyenangkan, kebingungan, kecemasan, ketidakpastian. Itu dalam gelap. Tapi Yesus bilang dia datang supaya kita tidak tinggal di dalam itu. Amin. Supaya kita tidak mengalami kecemasan, supaya kita tidak mengalami keraguan-raguan, supaya kita tidak mengalami ketidakpastian. Tujuan Yesus datang. Amin, Bapak Saudara. Jadi saya mau bilang Yesus menjadi jawaban atas kegelapan, kebingungan, keresahan, ketakutan kita dalam hidup ini. Kalau istilah dulu kita suka pakai itu gegana. Waduh, siapa yang masih tahu singkatan ini? Wah, puji Tuhan, anak 80-an semua. Wah. Gelisah, galau, merana. Nah ini ya, Saudara ya. Ada dalam kegelapan nih. Tapi Yesus mau kita hidup enggak di situ. Amin ya. Yesus enggak mau kita hidup dalam kegelapan dan yang namanya hidup ada 3 fasenya. Masa lalu, masa sekarang atau saat ini, dan juga masa depan. Dan saya mau bilang Yesus jadi jawaban untuk ketiga-tiganya. Kita akan bahas. Yang pertama, Yesus adalah jawaban untuk masa lalu kita. Boleh dibuka di Yohanes 8 ayat 7. Ini adalah cerita yang luar biasa, Bapak Saudara. Saya suka sekali untuk membagikan kebenaran firman Tuhan itu menggunakan cerita atau lewat cerita. Kenapa? Karena sifatnya lebih mudah untuk diterima. Ya, di Yohanes 8 ayat 7. Saya gambarkan sedikit bahwa ini adalah momen di mana Yesus saat itu sedang mengajar bersama murid-muridnya. Lalu beberapa orang ahli Taurat datang kepada Yesus membawa seorang perempuan yang mereka katakan tertangkap basah sedang berzina. Kita semua tahu ceritanya ya. Saya nggak perlu lagi tanya siapa yang tahu ceritanya, nggak perlu. Karena saya kena percaya kita semua pasti pernah mendengar cerita yang ini. Amin. Di Yohanes 8 ayat 7 dikatakan gini. Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya, jadi ahli Taurat ini nanya nih, gimana nih Yesus nih, dia dosa nih. Ya. Menurut hukum Musa harus dilemparin batu sampai mati. Gimana nih? Itu ya. Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ya, Yesus bilang, oh boleh. Boleh kalian lempar, tapi orang yang tidak punya dosa, lempar duluan. Oke. Di ayat ke-8, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ayat ke-9, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Wow, luar biasa. Semua orang akhirnya pergi meninggalkan perempuan itu. Kenapa? Karena mereka tahu
Karena mereka boleh jujur, dalam kehidupan mereka pun mereka tidak lepas dari dosa. Amin. Sebenarnya di momen itu ada satu orang yang tidak berdosa yang punya hak untuk melempar perempuan itu. Kita semua tahu siapa? Iya. Yesus tidak berdosa. Dia punya hak untuk melempar perempuan itu. Tapi yang dia lakukan, no. Kita boleh baca ceritanya, akhirnya dia mengampuni dan bilang, pergilah jangan berbuat dosa lagi. Ya, saudara ya, semua orang berdosa. Amin. Mungkin kita pernah berbohong, ya. Mungkin kita pernah memfitnah orang. Mungkin kita pernah mencuri. Mungkin kita pernah berkata tidak baik di belakang orang. Mungkin kita pernah ngejudge orang. Atau bahkan mungkin kita baru berpikiran buruk tentang orang. Itu pun udah dosa. Amin. Kita semua berdosa. Beberapa waktu yang lalu ada teman DM saya di Instagram. Dia bilang gini, Pastor, saya bingung. Boleh nggak saya berdoa kalau saya sudah berdosa? Coba kita cek lagi pertanyaannya. Boleh nggak saya berdoa kalau saya sudah berdosa? Bukan boleh atau enggak, ya malah harus. Ya kan? Ya haruslah. Kalau kita ngerti bahwa kita adalah manusia berdosa, ya berdoa lah. Kan gitu. Jangan malah ngerasa, ya, yang terjadi kan seperti ini. Aduh, kalau saya mau doa, diingatkan lagi, Allah ngapain doa, kamu kemarin ngapain. Gak usah sok suci. Jadi kita mau doa juga, kayaknya doa saya gak mungkin Tuhan denger deh. Hari Minggu mau ke gereja, Allah ngapain ke gereja. Minggu lalu kamu ngapain. Sampai akhirnya gak ke gereja. Ya Olive ya. Wih, Olive senyumnya manis banget. Sampai akhirnya kita menjauhkan diri dari komunitas kita, dari kehidupan doa kita. Tapi waktu kita ngerti semua kita sudah berdosa. Oleh karena itu kita butuh Yesus. Amin. Ya, saudara ya. Yesus mati di kayu salib menembus dosa-dosa kita. Apapun dosa kita di masa lalu, Tuhan tuh udah gak lihat. Saya bilang, Tuhan tuh gak tertarik sama masa lalu kita. Saya berkali-kali ngomong seperti ini. Tuhan tuh gak tertarik sama masa lalu kita. Yang udah lewat ya udah lewat ya udah gitu. Ya. Tuhan tuh tertarik sama masa depan kita nih. Apa yang dia bisa lakukan bagi kita dan melalui kita. Itu yang Tuhan tertarik. Jadi kalau Tuhan aja udah gak lihat masa lalu kita, ngapain kita masih ngomong, aduh dulu saya begini, dulu saya begini. Nah Tuhan bilang, lah saya aja udah gak ngeliat itu, kenapa kamu repot banget kayaknya. Amin. Ya. Saya bilang Bapak Saudara, menyesali masa lalu gak akan merubah apapun. Menyesali masa lalu terus gak merubah apapun. Enggak. Gak perlu lagi lihat kesalahan-kesalahan di masa lalu, fokus melihat masa depan. Kenapa? Karena perubahan itu adalah sebuah keputusan. Bukan penyesalan. Enggak. Ya. Roh Kudus dalam kita selalu pasti mengatakan yang baik. Jangan ngelakuin ini, jangan ngelakuin itu. Ayo berubah, ayo jangan lakuin ini lagi. Tapi keputusan dari kita untuk bekerja sama dengan Roh Kudus itu yang membawa perubahan. Saya mau bilang, jangan pernah gantungkan harapan kita akan sebuah perubahan kepada satu momen spiritual. Jangan. Saya waktu itu sedang ngobrol dengan beberapa teman. Beberapa di antara kita atau mungkin di luar sana berpikir, beberapa di luar sana ya. Kalau kita pernah mengalami holy laughter, ya, kalau kita sudah dibaptis, kalau kita sudah menerima pelayanan doa pelepasan, kita berpikir saat kita menerima itu hidup kita pasti berubah. Pada kenyataannya enggak. Enggak. Tapi keputusan dari kita setiap harinya yang membuat hidup kita berubah.
Jadikan itu momen di mana kita mengerti bahwa Tuhan tuh baik banget, bahwa saya tuh separah apapun saya di masa lalu, Tuhan tetap terima saya. Jadikan itu momen di sana, tapi tetap perubahan dalam kehidupan kita itu diputuskan oleh kita. Amin. Kita nggak bisa berharap, oh saya berharap nanti Pak Gem David yang akan menuntun saya merubah hidup saya. Saya cuma bisa kasih masukan dan berdoa. Tapi keputusan ada pada pribadi masing-masing. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Beberapa hari yang lalu saya mendengar seorang teman mendapat pekerjaan ya yang memang dia inginkan, ya Bapak Saudara ya. Dan waktu saya ngobrol sama dia bilang memang ada keputusan-keputusan yang dia lakukan. Contoh simpel sekali. Pekerjaannya yang baru membutuhkan seseorang yang sehat. Ya. Jadi keputusan apa yang dia lakukan? Dia mengurangi karbo. Ya, karena dia tahu bahwa ini bisa mengganggu kesehatan saya yang mana nanti mungkin mempengaruhi pekerjaan saya. Waktu akhirnya beliau mendapatkan pekerjaan ini saya sangat bersyukur. Ya, saya sangat bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan menyatakan bahwa dia tuh setia loh. Waktu kita mau setia pada perubahan-perubahan kecil dalam kehidupan kita, dia pun setia untuk hasilnya. Gak mungkin ada yang sia-sia dalam Tuhan. Yuk boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan yuk. Ya, Saudara ya. Jadi poin pertama, Yesus adalah jawaban untuk masa lalu kita. Amin. Yang lalu udah lewat. Yang lewat udah. Kita semua sekarang hidup di masa sekarang saat ini dan bergerak ke masa depan. Poin kedua, Yesus adalah jawaban untuk saat ini. Ya, Saudara ya. Boleh kita buka di Mazmur 23 ayat 4. Ini adalah salah satu ayat yang saya suka sekali. Isinya mungkin buat beberapa di antara kita tidak menyenangkan, tapi saya suka sekali. Yang udah menemukan katakan amin. Saya bacakan ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya. Dikatakan gini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman yang mana selalu ada kemungkinan kita berjalan dalam lembah kekelaman, amin. Waduh, langsung lemes nih begitu ngomong ini, aminnya langsung lemes nih. Aduh, berat nih kayaknya nih, amin. Ya, betul ya, selalu ada kemungkinan untuk kita berada dalam lembah kekelaman. Ya, selalu ada kemungkinan. Tapi janji Yesus, janji Tuhan, lihat. Aku tidak takut bahaya sebab engkau beserta dengan kita. Ya, Saudara ya. Kadang-kadang di antara kita bilang gini, ikut Tuhan kok malah banyak masalah ya. Benar gak sih? Ikut Tuhan kok malah banyak masalah ya. Wah, saya malah dijauhin teman-teman saya dibilang wah sok suci, sok kudus. Ada gak sih yang kayak gitu, Bapak Saudara? Mungkin di antara kita lagi ditelepon, kita ngumpul yuk. Malam ini yuk kita nongkrong, kita ngopi apa segala macam. Aduh mohon maaf nih ada 2 terobosan. Alah sok suci nih dia nih, sok kudus. Saya mau bilang kalau ada yang bilang contoh David sok suci, amin. David sok kudus, amin. Anggap aja doa. Amin. Anggap aja dia doain kita jadi suci, jadi kudus. Amin. Gak perlu ambil pusing. Ya Bapak Saudara ya. Amin. Ya. Atau beberapa di antara kita ngomong gini, saya mau berubah sih. Saya mau berubah nih. Saya mau lepas dari keterikatan saya nih. Oh Esther di belakang udah senyum-senyum. Saya mau lepas dari keterikatan saya nih. Ya, saya mau lepas dari dosa ya. Gimana ya caranya? Beberapa waktu yang lalu ada seorang datang sama saya terus bilang, saya mau lepas dari dosa ini nih. Saya mau lepas dari keterikatan ini nih. Saya udah A, B, C, tapi tetap gak bisa nih. Saudara, walaupun ini terdengar sulit untuk dimengerti, tapi saya mau bilang gini, dan saya pun sudah mengalami ini. Sekuat apapun kita berusaha lepas dari dosa,
Kalau fokusnya bukan mendekatkan diri sama Tuhan, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Anggaplah seperti ini. Sisi sebelah sini adalah dosa. Bukan agungnya, tapi sisi sebelah sini. Ya, bukan ya bro, aman. Sisi sebelah sini. Dan sisi sebelah sini adalah Tuhan. Bukan Kristonya, tapi Tuhan. Tapi nanti kalau kita mau bikin drama, Kristo dijadiin Tuhan boleh juga. Boleh. Setuju gak? Oh emang ya keluarga VOT itu menunjuk orang tuh paling jago. Emang. Ya, saudara ya. Dan saya bilang gini, saya mau lepas dari sini. Nggak bisa. Selama kita nggak berusaha ke sini. Waktu saya terus berusaha untuk dekat sama Kristo, waktu saya berusaha ke arah sini, otomatis jauh dari sana kan. Iya kan? Jadi saya mau bilang gini, jangan pernah pakai kekuatan kita untuk melepaskan keterikatan kita. Nggak bisa saya mau bilang. Manusia itu dari momen Adam jatuh ke dalam dosa sampai hari ini selalu bilang saya mau lepas dari ini. Usahanya nggak pernah berhasil. Kecuali saat kita memutuskan untuk berjalan ke sini. Mau nggak mau yang sana jauh. Paham ya Bapak Saudara ya? Oleh karena itu dikatakan kita diberikan Roh Kudus penolong. Kenapa? Karena kita nggak bisa sendiri. Ya, para pria-pria ya, bapak-bapak, ya kita nggak bisa sendiri. Oleh karena itu diberikan penolong. Kalau kita bisa sendiri ngelakuin A, B, C, kalau manusia nggak butuh Roh Kudus ngapain ditolong? Amin. Sesimpel itu. Ya. Jadi datang sama Tuhan. Ya, memang ada hal-hal yang harus kita lakukan sebagai bagian kita. Tapi pertama yuk datang sama Tuhan yuk. Jujur sama Tuhan yuk. Tuhan, Engkau tahu saya mau lepas dari ini Tuhan. Aku sepakat ini gak baik Tuhan. Bantu aku Tuhan, berikan kekuatan supaya aku bisa lepas dari sini. Setelah itu yuk lakukan bagian kita. Lakukan tindakan-tindakan nyata. Amin. Saya kena percaya pasti bisa. Saya bersyukur sekali saya ada di gereja ini, Voice of Transformation. Yang mana saya yakin dan percaya siapapun kita di dalam sini pasti bisa mengalami transformasi. Yang mengerti boleh katakan amin. Yang mengerti boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan yuk. Wow. Ya. Saya bilang ini Bapak Saudara, mungkin beberapa di antara kita ada yang bilang, tapi doa-doa saya belum Tuhan jawab. Ya, saya udah berdoa untuk A, B, C, tapi belum Tuhan jawab sampai hari ini. Ya, saya nggak tahu ini kabar baik atau kabar buruk, tapi Tuhan punya 3 jawaban untuk doa. Iya, manis sekali. Tunggu, mulai berdetar. Tidak, ya ada 3. Tapi saya mau bilang apapun jawabannya, fokus tetap sama Tuhan. Kemarin kita udah belajar tentang cukup di dalam Kristus. Apapun yang kita miliki saat ini, apapun situasinya, bahkan saat Tuhan belum menjawab doa-doa kita, tetap bersyukur sama Tuhan, tetap fokus sama Tuhan. Ya Bapak Saudara ya, saya mau buka di Kejadian 6 ayat 14. Kejadian 6 ayat 14, ini adalah cerita tentang Nuh. Lagi-lagi, saya membawa sebuah cerita, karena buat saya sangat mudah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui cerita. Ya. Di Kejadian 6 ayat 14 sampai 16 dikatakan seperti ini. Ini adalah perintah Tuhan kepada Nuh waktu Tuhan menginstruksikan untuk pembuatan bahtera. Ayat 14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya, buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ya.
Dalam terjemahan Inggris dari Amplified Version ayat ke-16 dikatakan gini. You shall make a window. Tuhan bilang gini, buatlah, saya bahasakan ya saudara ya. Buatlah jendela tapi di atas. Buatlah jendela tapi di atas. Kenapa? Saya yakin dan percaya karena Tuhan mau fokusnya ke atas. Saat Nuh ngeliat kiri kanan pasti bergetar. Kenapa? Yang ada hanya air. Dia dalam ketidakpastian, kapan saya mendarat ya? Makanan cukup nggak ya? Daratan di mana ya? Amin. Oleh karena itu Tuhan bilang bikin jendela tapi di atas. Dalam terjemahan Indonesia dikatakan buatlah atap. Kenapa? Supaya kita terus ngeliat nih ke atas. Lihat Tuhan aja. Apapun situasi kita saat ini, lihat Tuhan aja. Apapun kesesakan kita hari ini, lihat Tuhan aja. Yang mengerti boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan dong. Amin. Ya lihat atas aja, fokus. Enggak gampang, enggak gampang. Saya mau bilang Bapak Saudara, kalau nggak salah minggu lalu dalam seminggu rumah kami kemasukan air. Rumah kami kebanjiran. Bapak Saudara tahu nggak apa yang kami lakukan? Waktu air hujan mulai naik di luar, saya sama Glory bahas langsung, Tuhan Yesus kami yakin dan percaya Tuhan pasti tolong. Hujan boleh datang, tapi air tidak akan masuk ke dalam rumah. Setiap hujan kami perkatakan seperti itu, iya Tante Amel ya. Tapi pada kenyataannya, air tetap masuk. Pertanyaannya, waktu air tetap masuk, apakah kami berhenti mengucap syukur? Apakah kami bilang, wah berarti Tuhan gak sanggup nih. Apakah seperti itu? Enggak. Yang kami lakukan, begitu air masuk, kami ambil remote TV. Lalu kami nonton. Kami menikmati masa-masa itu. Ya udah, kalau memang Tuhan izinkan air masuk, ya sudah. Tapi itu tidak pernah mengubah persepsi kami, tidak pernah mengubah doa kami. Sampai hari ini, setiap pagi kami selalu berkata, hujan boleh datang tapi air tidak akan masuk. Keadaan di sekitar kita tidak mempengaruhi bagaimana saya dan Glory berdoa. Amin. Apapun tekanan saat ini tidak mempengaruhi kita untuk melihat Tuhan. Ya. Wow. Luar biasa. Jadi waktu air sudah masuk, Geva naik kasur. Papa mama naik kasur. Netflix. Kita nikmati aja momen-momen kebersamaan ini ya kan. Ya, saudara ya. Fokusnya sama Tuhan ya. Saat ini mungkin kita ada dalam masalah, tekanan berat ya. Fokus lihat ke atas ya. Apapun yang terjadi ingat. Sebab engkau besertaku. Tuhan gak pernah bilang situasinya. Tuhan gak pernah bilang aku beserta kamu kalau kamu rajin baca Alkitab kamu bla 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 bla. Enggak. Apapun yang terjadi Tuhan beserta kita. Amin. Jadi poin kedua, Yesus adalah jawaban untuk saat ini. Yang ketiga, yang terakhir. Yesus adalah jawaban untuk masa depan kita. Yuk sama-sama buka di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Saya baca ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saya bilang gini Bapak Saudara, boleh gak punya harapan dan cita-cita? Boleh ya? Boleh. Sebagai manusia, kita diberikan hikmat ya untuk punya harapan, untuk punya cita-cita. Tapi saya mau bilang gini, andai kata pun dalam perjalanannya Tuhan bilang enggak ke situ nak. Saya mau bilang tetap berpegang teguh bahwa rencana Tuhan yang terbaik. Enggak gampang, enggak gampang. Saya ngomong gini karena saya udah ngelewatin. Bapak Saudara ngomong amin karena cuma mendengar. Tapi beberapa di antara kita saya yakin dan percaya pun waktu mengalami ini, enggak gampang. Lutut, air mata, tangis, emosi. Ya. Tuhan ini kenapa gini Tuhan nih? Kenapa seperti ini nih? Amin. Tapi saya mau ingatkan lagi bahwa apapun yang terjadi, rencananya yang terbaik. Ya. Ya, Saudara ya. Di Efesus 3 ayat 20. Boleh kita buka?
Yang sudah menemukan katakan amin. Efesus 3 ayat 20 dikatakan gini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita pikirkan. Ya. Oleh karena itu kan dikatakan apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang kita tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Itu dia sediakan. Amin. Ya. Saudara ya. Bagian kita apa? Bagian kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau kita sedang studi yang serius, ya. Berusaha semaksimal mungkin. Untuk anak-anak muda, ya, bekerja sama dengan orang tua, taati orang tua, ya, masuk dalam komunitas yang benar, ya. Untuk orang tua, yuk tetap satu sama lain, tetap saling mendukung, saling menopang, ya. Lakukan bagian kita. Amin. Siapa bilang hari ini ditentukan oleh keputusan-keputusan kita di masa lalu. Tapi masa depan ditentukan oleh keputusan-keputusan kita saat ini. Oke, yang lalu kita bikin kesalahan, oke. Tapi pastikan kita belajar bahwa saat ini kita nggak bikin keputusan-keputusan yang sama. Yang bisa mempengaruhi masa depan kita. Amin. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan dong. Yuk saya panggil tim pemuji penyembah. Saya akan selesai Bapak Saudara. Saya mau bilang kayak gini, Yesus itu adalah terang. Ya, kita sepakat ya. Yesus adalah terang, Yesus adalah jawaban. Jadi pastikan Yesus ada dalam hati kita untuk menerangi hidup kita. Amin. Gak mudah. Tapi buat saya kalau ada perintah di dalam Alkitab, itu kita pasti bisa lakukan. Pasti. Ya, Saudara ya. Waktu kita mengerti bahwa Yesus adalah jawaban, saya mau bilang gini, siapapun di antara kita pun harus menjadi jawaban untuk orang lain. Ya, mungkin di antara kita bilang, oh tapi saya nggak bisa bantu dia apa-apa, nggak bisa. At least doakan saja. Kita lihat teman kita sedang sulit, kesusahan, kita nggak bisa bantu, doain aja. Doain aja. Tapi saya mau bilang gini, sometimes ada momen di mana Tuhan minta kita nggak berhenti hanya di berdoa. Tapi ada langkah nyata yang harus kita lakukan. Amin. Jadi hari ini pastikan kalau Yesus adalah jawaban untuk hidup kita, jadikan kita jadi jawaban untuk orang lain. Amin. Wow. Satu lagu yang sangat memberkati saya tadi. Wow. Memandang wajah-Mu, bilang sama Tuhan yuk. Mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
Bapak Tuhan, terima kasih. Kami mengerti Tuhan saat ini Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah jawaban Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Engkau yang jadi jawaban untuk masa lalu kami Tuhan. Di mana kami gak perlu lagi malu akan masa lalu kami. Di mana kami gak perlu lagi melihat masa lalu kami Tuhan Yesus. Engkau jadi jawaban untuk saat ini Tuhan Yesus. Di mana kami mengerti Tuhan bahwa kami tidak berjalan sendirian. Bahwa di dalam lembah kekelaman pun Engkau ada berserta dengan kami Tuhan Yesus. Dan Engkau menjadi jawaban untuk masa depan kami. Masa depan yang gilang gemilang penuh harapan telah kami terima di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan Yesus untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Gak hanya menjadi pendengar firman Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus menjadi jawaban untuk orang-orang di sekitar kami. Sebagaimana Engkau menjadi jawaban untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakai kami Tuhan Yesus. Hamba-Mu yakin dan percaya ada maksud dan tujuan-Mu dalam kehidupan kami. Pribadi, lepas pribadi. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan Yesus. Untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang dimanapun Kau tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.